Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Sini saya ingin menjelaskan hasil jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Kendali. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Musid dengan nomor 20 5060 200 111 001. Oke, soal yang pertama itu berikan penjelasan singkat mengenai pemodelan sistem mekanik. Yang pertama itu sistem drainasi. Oke, untuk sistem transfer sendiri itu bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu massa dari benda yang bergerak, terus pegas ditarik, pegas-pegas yang ditarik ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk gerakannya sendiri itu ke arah X, dan juga ada namanya peredam. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya akan ditentang oleh gaya berlawanan, karena ada massa, elastisitas, dan juga gesekan. Nah, contohnya itu ada di ilustrasi di foto bagian bawah ini. Ketika kita ingin menarik benda dengan besar gaya ini, kita akan mendapatkan perlawanan. Untuk arah berlawanannya itu eh, berlawanan arah dengan gaya saat kita menarik. Nah, gaya yang kita berikan dan gaya yang berlawan itu besarnya adalah sama. Selanjutnya itu ada sistem pegas. Untuk pegas sendiri adalah elemen yang menyimpan energi potensial. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya berlawanan karena elastisitas pegasnya. Oke, kurang lebih hampir sama dengan sistem translasi. Nah, gaya yang berlawanan sebanding dengan perpindahan dari si pegasnya sendiri. Oke, selanjutnya itu ada sistem peredaman. Jika gaya diberikan pada dashboard, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashboard. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dari si dashboardnya itu sendiri. Oke, untuk nomor dua, jelaskan secara singkat mengenai pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik, tegangan gaya, dan juga rotasi mekanik. Oke, untuk pemodelan mekanik berdasarkan analogi listrik sendiri, itu maksudnya itu menganalogikan sistem listrik terhadap sistem mekanik untuk memudahkan dalam merancang sistem kendali. Nah, dua sistem dikatakan analog satu sama lain jika kedua sistem itu secara fisik berbeda. Terus pemodelan persamaan diferensial kedua sistem itu sama. Nah, cara atau diferensialnya itu sama, tapi sistemnya itu secara fisik itu berbeda. Seperti itu. Kemudian, untuk pemodelan sistem mekanik berdasarkan tegangan gaya, itu persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Nah, bisa dilihat di sini ada ilustrasi. Untuk B-nya sendiri itu adalah dashboard, K-nya itu pegas, M-nya itu berat, F itu gaya. Dan untuk X-nya sendiri itu arah perpindahan. Nah, bisa dilihat di sini ada persamaan. Untuk F gaya yang ke bawah itu sama dengan gaya yang ada di massa. Habis itu ada gaya di dashboard dan juga gaya di si pegas. Oke. Nah, untuk sistem kelistrikannya sendiri itu, di sini ada yang namanya resistor, induktor, dan kapasitor. Ini dihubungkan secara seri. Nah, untuk persamaannya itu seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian jika disubstitusikan I-nya itu adalah dq per dt, maka didapatkan persamaan ketiga. Nah, nanti perbandingan persamaan satu dan persamaan tiga itu akan kita dapatin besar analog nih dari sistem mekanik transaksi dan juga sistem kelistrikan. Nah, jika di sini pada sistem translasi mekanik itu gayanya itu berupa F, sedangkan di sistem kelistrikan itu berupa tegangan. Begitu juga untuk perbandingan besaran lainnya. Oke, selanjutnya itu ada perbandingan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Nah, persamaan matematis sistem mekanik rotasi dibandingkan dengan persamaan dari sistem kelistrikan. Nah, di sini sendiri untuk J-nya itu merupakan suatu inersia, B-nya itu gesekan, T-nya itu torsi, dan θ-nya itu perbedaan sudut. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan bahwa torsi yang kita pakai itu sama dengan torsi dari si inersianya, dari gesekannya, dan juga torsi dari perpindahan sudutnya itu sendiri. Kemudian kita dapetin persamaan 4. Nah, apabila membandingkan persamaan 4 dan persamaan 3,
akan mendapatkan analog dari rotasi analog sistem mekanik dan juga sistem kelistrikan. Nah, untuk gaya dari sistem rotasi mekanik itu merupakan torsi, dan sistem listrik itu merupakan tegangan. Begitu juga dengan sebaliknya di besaran-besaran lainnya. Oke, nah untuk nomor 3 sendiri itu merupakan soalnya itu jelaskan bentuk dari fungsi transfer blok. Nah, transfer blok atau juga bisa disebut GS itu merupakan sebuah fungsi alih. Nah, yang berfungsi untuk mengubah bentuk input menjadi output. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Inputnya itu berupa XS dan outputnya itu berupa YS. Nah, nanti input berupa XS itu kemudian masuk ke dalam fungsi alih, kemudian maka akan menghasilkan output berupa YS, di mana YS-nya itu sendiri merupakan GS kali dengan XS. Terus, untuk nomor soal nomor 4, jelaskan mengenai proses pemindahan blok paralel dengan tidak mengubah hasil keluarannya. Nah, jadi kita lihat di sini ada simulasi paralel. Di sini ada berupa input, itu berupa XS. Kemudian di sini ada fungsi alih atau transfer block itu ada dua, G1 sama G2. Kemudian dari inputnya ini ke G1 ini, kemudian ke Y1 menghasilkan output berupa YS. Kemudian dari XS ke G2, ke Y2S, kemudian dapat output YS. Nah, sini input itu berupa XS, dan outputnya berupa YS. Tetapi di sini kita memiliki dua fungsi alih, yaitu G1 dan G2. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk GS-nya sendiri, outputnya itu terdiri dari Y1S dan juga Y2S. Nah, Y1S itu terdiri dari G1S dikali dengan X1S. Untuk Y2S itu G2S dengan X1XS. Nah, sehingga kita dapetin uh, YS-nya itu sendiri itu merupakan G1S XS ditambah dengan G2S XS. Nah, jika kita bandingkan dengan bentuk standar atau bentuk yang seri itu sendiri, ini kita pakai blok satu blok fungsi alih. Nah, dapat direpresentasikan atau dijelaskan nih hubungan dari paralel dua blok dengan satu blok, paralel dua blok dengan satu blok. Nah, fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah atau hasil dari perjumlahan dari dua blok yang paralel, yaitu G1 ditambah G2S, seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan soal UTS dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.